Baik, presentasi akan kami mulai. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari materi bab 9, yaitu tentang penanganan lanjutan di tempat tujuan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Christina Elvina, saya sendiri, yang kedua Erin Yemima, yang ketiga Sihaloho Tesalonika, yang keempat Gideon William, yang kelima Angelina Pham, dan yang keenam Maria Magdalena. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Angelina. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu penanganan lanjutan di tempat tujuan. Dalam tahap penanganan produk pada tempat tujuan pengiriman, sangat penting untuk tetap menjaga produk dalam sebuah penanganan. Misalnya saja dengan memperhatikan suhu agar tetap rendah. Sebelum produk dijual ke konsumen, penjual tetap harus menyortir kualitas. Misalnya memilah dan membuang produk yang rusak atau busuk yang tidak layak dijual. Selain itu, penyortiran di tempat tujuan juga dapat menentukan harga jual dari komoditas, jika komoditas yang ada tersebut memiliki perbedaan kualitas. Penanganan lanjutan di tempat tujuan seperti supermarket, suhu pada rak pajangan, meja display atau lemari pendingin harus disesuaikan dengan komoditas yang dijual. Penempatan komoditas sangat perlu diperhatikan, seperti misalnya paprika dan tomat. Secara penglihatan, mungkin terlihat bagus jika dipasangkan dengan selada. Padahal paprika dan tomat sebenarnya sensitif terhadap dingin, sedangkan selada tidak. Sehingga perlu dilakukan pengaturan komoditas yang baik. Sedangkan pada pasar luar ruangan seperti pasar tradisional, biasanya kurang memiliki kontrol suhu serta sirkulasi udara yang baik terhadap komoditas. Sehingga dalam hal ini, kebanyakan komoditas mengalami fase pengeringan, sehingga komoditas sering terlihat mengerut dan layu. Penanganan lanjutan komoditas di pasar memang kurang efektif, namun lebih terjangkau. Biasanya para penjual di pasar menggunakan penutup berupa terpal untuk menutupi komoditas yang dijualnya dari angin dan panas. Kemudian ada bongkar muatan. Dalam hal bongkar muatan, ada sebuah cara yang memudahkan pemindahan komoditas yang akan diangkut ke kendaraan pengangkut. Seperti misalnya, membangun atau menempelkan 2 buah katrol pada truk pengantar yang dilengkapi sebuah tiang penyambung katrol dengan dilengkapi tali yang kuat. Satu katrol dapat dipasang di dalam truk di bagian depan kamar muatan truk dan katrol lainnya di tiang penyambung katrol. Sehingga komoditas yang telah dimasukkan ke keranjang dapat digantung langsung dan dimasukkan ke dalam truk penyimpanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gideon. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan bongkar muatan dari Angel tadi. Selain penggunaan katrol, ada cara lain yang dapat digunakan. Misalnya dengan menggunakan satu set tangga sederhana, bisa terbuat dari kayu atau baja ringan yang mudah dipindah-pindahkan. Penggunaan tangga digunakan di bawah bagian belakang truk pada saat kendaraan sedang berhenti. Sedangkan untuk fase penurunan komoditas dapat menggunakan jalur bidang miring. Metode ini termasuk sederhana dan aman untuk menurunkan produk. Untuk gambar ilustrasinya ada di bawah ini. Selanjutnya, ada suhu penyimpanan sementara. Ketika sebuah komoditas harus ditahan di sebuah tempat untuk sementara waktu sebelum harus dipasarkan, petugas sortir tetap harus menjaga kualitas untuk mengurangi kerugian dengan menyimpan komoditas secara maksimal dengan suhu yang sesuai. Di sini, jika periode penyimpanan sementaranya memakan waktu 7 hari atau kurang, kelembapan komoditas biasanya harus dipertahankan di angka 85 dan 95%, sehingga tingkat etilen harus di bawah 1 ppm. Dengan penggunaan ventilasi yang baik, sebagian besar komoditas jadi dapat dikelompokkan ke dalam 3 basis suhu terbaik untuk komoditas tersebut. 3 basis komoditas tersebut antara lain ada suhu 32 hingga 36 derajat Fahrenheit atau sekitar 0 sampai 2 derajat Celcius,
Untuk komoditas buah, suhu ini baik untuk penyimpanan asparagus, brokoli, seledri, kol, kembang kol, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada suhu 45 hingga 50 derajat Fahrenheit atau sekitar 7 hingga 10 derajat Celcius. Untuk suhu ini, sayuran dan buah melon yang cocok untuk disimpan di suhu ini ada timun, terong, melon, paprika, dan semangka. Dan untuk suhu 55 hingga 65 derajat Celcius atau sekitar 13 hingga 18, maksud saya 55 hingga 65 derajat Fahrenheit atau 13 hingga 18 derajat Celcius, sayuran yang cocok untuk disimpan di suhu ini ada jahe, kentang, labu, ubi, tomat. Dan untuk kategori suhu simpan, untuk kategori buah juga suhunya sama. Untuk di suhu 32 hingga 36 derajat Fahrenheit atau 0 sampai 2 derajat Celcius, buah-buahan yang cocok disimpan di suhu ini ada apel, stroberi, anggur, ceri, dan pir. Untuk kategori suhu 45 hingga 50 derajat Fahrenheit atau 7 hingga 10 derajat Celcius, buah yang cocok disimpan untuk komoditas ini di suhu ini adalah alpukat, jambu, leci, jeruk, dan nanas. Dan yang terakhir, untuk suhu 55 hingga 65 derajat Fahrenheit atau 13 hingga 16 derajat Celcius, buah yang cocok untuk disimpan di suhu ini ada pisang, kelapa, lemon, mangga, dan pepaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pensortiran dan pengemasan. Dalam tahap ini, beberapa produk mungkin memerlukan pencucian, pemangkasan, pengelompokan, atau penyortiran secara grosir atau tingkat pasar retail. Dan peletakan perlengkapan kerja penyortiran yang digunakan untuk menangani produk di tujuan harus diatur untuk meminimalkan pergerakan yang lambat. Dalam ilustrasi di bawah ini, meja pembuangan terletak di sebelah wastafel untuk mencuci produk dan papan pembuangan diposisikan tepat di sebelah wastafel. Setelah produk mengering, karton dapat dikemas dan ditempatkan ke kereta yang terletak tepat di sebelah meja pengemasan ulang. Dengan tata letak ini, satu operator dapat dengan mudah melakukan semua langkah penanganan atau juga bisa dengan beberapa pekerja berdampingan. Selanjutnya, beberapa produk mungkin harus dikemas ulang oleh grosir atau pengecer karena perubahan dalam kualitas atau pematangan yang mungkin tidak merata. Sebagai contoh pada tabel penyortiran tomat yang diilustrasikan di bawah ini, terdapat hingga 5 bagian kegiatan sortir tingkat kematangan, di mana tomat yang berwarna merah akan dipilah dari tomat orange, begitupun dengan tomat yang rusak serta tomat hijau yang tidak sesuai standarisasi. Selanjutnya, pematangan. Pematangan adalah proses di mana buah mencapai rasa, warna, dan kematangan fisiologis properti. Buah klimakterik dapat matang dari tanaman setelah mereka mencapai tekstur yang diinginkan. Yang termasuk buah klimakterik yaitu apel, alpukat, pisang, blueberry, sukun, ceri moya, durian, feijoa, jambu biji, buah kiwi, mangga, muskmelon, pepaya, markisa, pir, kesemek, pisang raja, dan sebagainya. Buah non-klimaterik harus matang di tanaman jika Anda ingin buah yang matang sepenuhnya, karena setelah dipanen tidak akan terjadi pematangan lebih lanjut. Rasa dan tekstur akan berkualitas rendah jika buah dipetik sebelum matang sepenuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pematangan. Beberapa buah yang termasuk buah non-klimakterik yaitu beri, ceri, buah jeruk yaitu lemon, limau, dan jeruk keprok. Lalu ada mentimun, kurma, terong, anggur, leci, okra, kacang polong, paprika, nanas, delima, stroberi, labu musim panas, dan semangka. Untuk buah non-klimakterik tidak akan merespons upaya untuk mematangkannya dengan gas etilen. Stroberi merah misalnya tidak akan mengembangkan warna atau rasa manis lagi setelah dipetik dan akan lebih cepat rusak jika terkena etilen. Lanjut. Terkadang komoditas yang belum matang sebelum dijual di tingkat grosir atau eceran dapat ditingkatkan nilainya. Misalnya dengan menggunakan ruang pematangan yang sering digunakan untuk tomat, buah jeruk, dan pisang. Penggunaan campuran gas etilena encer lebih aman
dibandingkan dengan penggunaan etilen murni yang mudah meledak dan mudah terbakar pada konsentrasi 3% atau lebih tinggi. Untuk tomat, gas etilena tingkat teknis dimasukkan ke dalam ruangan pada konsentrasi sekitar 100 ppm selama sekitar 48 jam. Kipas angin kecil dapat digunakan untuk memastikan aliran etilen yang seragam ke dalam ruangan. Di sini terdapat gambar pembuangan gas beracun etilen aliran kontinu pada tomat. Selanjutnya ada suhu penyimpanan sementara. Flowmeter adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui aliran material yaitu gas dan cair dalam suatu jalur aliran pada waktu tertentu. Alat ukur ini akan menunjukkan data ukuran berupa angka. Flowmeters dapat ditempatkan di satu tempat untuk kemudahan pemantauan atau dapat dirangkai dalam satu garis. Menempatkan semua flowmeters di satu tempat membutuhkan penggunaan lebih banyak tubing daripada jika flowmeters terletak di setiap ruang pematangan. Di sini terdapat gambar flowmeters yang terletak di satu lokasi dan flowmeters yang terletak di setiap ruang pematangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dari pematangan adalah cara sederhana untuk mematangkan buah-buahan di rumah dalam jumlah kecil adalah dengan menggunakan mangkuk pematangan. Buah-buahan yang membutuhkan pematangan harus ditempatkan ke dalam mangkuk dengan apel matang atau pisang matang, atau produk penghasil etilen tinggi lainnya. Mangkuk yang ditujukan di bawah ini terbuat dari plastik bening dan memiliki lubang ventilasi di sekelilingnya. Dengan menggunakan metode ini, pematangan akan memakan waktu dari 1 hingga 4 hari. Yang selanjutnya yaitu pemajangan. Meja pemajangan kayu ini dirancang untuk digunakan untuk komoditas seperti tanaman silang atau sayuran berdaun hijau yang tahan terhadap pendingin dengan es. Meja dapat digunakan dalam posisi horizontal atau sebagai tampilan miring. Dibutuhkan 4 hingga 5 pon es yang dihancurkan untuk pendinginan per hari. Tangki ember harus disediakan untuk lelehan air. Untuk meminimalkan kebutuhan es, bagi pajang harus diisolasi dan dijauhkan dari sinar matahari langsung. Untuk gambar meja panjang kayu bisa dapat dilihat pada slide ini. Yang selanjutnya, kelembapan yang relatif tinggi dapat mempertahankan selama tampilan dengan menyemprotkan sayuran berdaun dan tanaman yang tahan air dengan air bersih dan dingin. Perangkat penyiraman sederhana dapat dibuat dengan melubangi pipa dengan lubang kecil dan menghubungkannya ke selang. Jika tampilan ini digunakan di luar ruangan, maka pembuangan air harus disediakan. Dan tampilan dan area penyimpanan harus dibersihkan dan disanitasi secara teratur. Dan yang terakhir, contoh meja pajangan yang baik adalah seperti gambar di bawah ini. Dapat dilihat, meja di bawah berbentuk setengah lingkaran sederhana yang terbuat dari lembar kayu lapis, dan untuk ukuran meja dapat disesuaikan dengan barang yang ingin dipajang. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.